warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Pada video kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelum menyimak video aksi nyata, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yulinda Wati, guru SMP Negeri 1 Kapongan, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Situbondo. Aksi nyata dalam modul 2.3 yaitu melakukan rangkaian supervisi klinis dan percakapannya dengan paradigma berpikir coaching secara langsung dengan rekan sejawat. Rangkaian supervisi klinis ini terdiri dari kegiatan perencanaan sebelum observasi, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, berupa praktik percakapan coaching yang memberdayakan. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik di kelas salah satu guru yang ada di SMP Negeri 1 Kapongan. Guru tersebut adalah Ibu Vivin Trimaya Diana, guru pengajar matematika kelas 8. Hal pertama yang saya lakukan adalah melaksanakan percakapan pra-observasi bersama Ibu Vivin. Selanjutnya, saya melakukan observasi di kelas yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu di kelas 8C. Dan yang terakhir, saya melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Vivin. Seperti apa video aksi nyata yang saya laksanakan pada modul 2.3 ini? Yuk saksikan bersama-sama video berikut ini. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam Bu Yulin. Sedang apa Bu? Lagi santai sih, lagi ngedit-ngedit ini. Tidak ada jam tadi Bu? Ada, kebetulan baru selesai ngajar. Di kelas berapa? Tadi di kelas 8B Bu. Di kelas 8B. Oh iya Bu, saya mau nembus yang kemarin. Berdasarkan hasil rapat kan kita ada jadwal supervisi. Betul Bu Vivi iya. ingat jadwal supervisinya? Iya, ingat banget. Saya besok Bu Yulin di kelas 8C. Di kelas 8C. Iya. Materinya tentang apa ya Bu? Besok itu relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi. Iya. Tujuan pembelajarannya tentang materi itu? Di relasi dan fungsi itu yang pertama itu jadi siswa itu memahami apa sih relasi dan fungsi. Terus yang kedua itu yang jelas adalah bagaimana menjelaskan beberapa contoh yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Di kehidupan nyata berarti? Iya, betul sekali. Iya. Yang ingin dikembangkan dari tujuan pembelajaran tersebut apa ya Bu? Gini, sebenarnya saya ingin ngajak siswa ya. Jadi anak-anak ini benar-benar tidak hanya memahami apa sih relasi, apa sih fungsi seperti itu. Jadi saya ingin benar-benar anak-anak ini langsung terjun gitu loh. Jadi apa sih contoh-contohnya yang terjadi di kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah, di kelas gitu, di lingkungan sekolah, iya betul, di rumah gitu. Jadi yang benar-benar contoh-contoh kehidupan ya, apa yang terjadi lah, aktivitas yang terjadi, yang dialami itu berkaitan dengan relasi dan fungsi. Oh ini relasi, oh ini fungsi, seperti itu. Jadi saya benar-benar ingin anak-anak mengajak anak-anak ke sana seperti itu. Kemudian strategi yang besok ingin Bu Vivin laksanakan itu? Gini, ya sebenarnya saya sebelum bicara masalah strategi ya Bu Wilin, sebenarnya saya ingin bercerita sih sebenarnya. Jadi saya ini benar-benar beberapa hari ini benar-benar pusing lah, dibuat pusing. Jadi saya benar-benar mengalami masalah di kelas 8C. Jadi
di kelas 8C ini kok kelihatannya gitu. Jadi saya bertanya-tanya gitu. Jadi yang pertama itu benar-benar pada saat saya ngajar gitu, beberapa kali ngajar gitu, itu siswa itu kayak pasif seperti itu. Pasif. Jadi keikutsertaan dia pada saat pembelajaran ini benar-benar yang saya rasa kok seperti ini gitu. Jadi anak-anak ya disuruh nanya nggak nanya, begitu saya jelaskan, begitu saya tanyakan mengerti, mereka mengerti. Tapi begitu diberi tugas, begitu diberi pertanyaan, mereka diam saja. Giliran diberi umpan untuk dia bertanya apa yang dia tidak paham dari yang saya jelaskan, ini mereka diam saja. Kan saya bingung gitu Bu. Jadi saya bertanya-tanya, apa karena saya ngajarnya itu yang monoton, jadi anak-anak kurang menarik seperti itu, atau memang kemampuan siswa yang segitu. Jadi saya berpikir antara motivasi siswa ini juga sudah tidak ada gitu, atau bisa jadi media. Jadi mungkin kita harus mempunyai media. Nah itu akhirnya saya berpikir gitu Bu Yulin. Jadi saya punya strategi, cobalah saya jadi pada saat supervisi besok itu ingin mengajak siswa ke lab multimedia. Jadi saya mengajak siswa untuk bagaimana belajar relasi dan fungsi, mencari tahu relasi dan fungsi itu sudah menggunakan media PC seperti itu. Jadi tadi kendalanya Bu Vivin dalam pembelajaran di kelas 8C itu anak-anak pada saat proses pembelajaran terlihat pasif, kemudian seperti motivasi pada pembelajaran kurang, kemudian apakah mungkin medianya perlu ditambah nih? Menurut Bu Vivin, anak yang termotivasi atau tertarik pada proses pembelajaran itu seperti apa? Iya gini. Kenapa saya memilih media ini ya juga karena itu Bu. Jadi saya ingin melihat gitu bagaimana sih siswa ini yang merubah dari pola yang pasif menjadi aktif gitu. Jadi kan kenapa saya ajak untuk menggunakan media ini gitu. Jadi perubahan siswa nanti bisa saya lihat pada saat dia menjawab pertanyaan, pada saat dia memberikan contoh, jadi aktif lah Bu. Jadi pada saat saya memberikan tugas, memberikan soal, anak-anak ini bisa gitu, jadi paham. Jadi selama ini yang terjadi itu anak-anak enggak gitu. Jangankan mengerjakan soal, saya tanya saja, ini saya beri pancingan, apakah ini relasi ataukah ini fungsi? Ini anak-anak nggak bisa membedakan itu gitu. Bagaimana saya menerapkan, mengajak dia untuk ke konteks nyata gitu. Bagaimana mengajak mereka ke memberi contoh di kehidupan sehari-hari, membedakan antara relasi dan fungsi aja anak-anak susah gitu. Jadi bagaimana saya ingin sekali bawa mereka, bagaimana dia mungkin pada saat melihat video yang berkaitan dengan relasi dan fungsi seperti itu. Atau saya ingin memancing siswa. Jadi siswa ini biasanya kalau diberi tugas dalam bentuk puisi, dalam bentuk game, ini biasanya bisa lebih menarik. Saya rasa nanti kita bisa menilai, oh siswa ini bisa aktif gitu. Jadi merubah pola yang dari pasif menjadi aktif seperti itu. Untuk merubah pola dari pasif menjadi aktif, kemudian agar anak-anak ini tertarik, ingin memberikan game atau menggunakan media-media lain. Tadi Bu Vin mau bilang nih, sebelum ke strategi saya ada kendala ini. Berarti Bu Vin di sini ada sebenarnya strategi yang ingin digunakan oleh Bu Vin. Strategi apa itu? Iya tuh, strategi bagaimana menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan minat siswa untuk belajar. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa kalau media PC ini anak-anak pasti menarik. Apalagi sekarang kan anak-anak sudah asik dengan gadgetnya masing-masing ya. Itu sudah. Jadi mungkin anak-anak selama ini menggunakan gadget itu hanya untuk game, hanya untuk TikTok. Jadi kalau saya ajak anak-anak untuk menggunakan PC, langsung mengunjungi Google atau jadi mencari referensi bagaimana itu pengertian relasi dan fungsi, bagaimana memecahkan soal tentang relasi dan fungsi, saya rasa itu lebih menarik buat mereka seperti itu. Berarti di sini Bu Vivin akan menggunakan PC. PC di lab multimedia. Di lab multimedia di sekolah kita. Betul ya. Iya. Menggunakan PC. Ini strategi ini akan dilaksanakan besok kapan? Oh besok pas pada saat supervisi saya ajak anak-anak. Jadi supervisinya sudah pindah di multimedia Bu. Sepertinya menarik untuk supervisi saya besok. Kebetulan banget pada saat saya memang ingin menerapkan jadwalnya supervisi seperti itu. Oh jadi anak-anak besok strategi yang akan dilakukan itu adalah membawa anak-anak ke lab komputer untuk pembelajaran matematika agar mereka bisa mencari referensi melalui PC. Jadi, berarti yang digunakan adalah internet ya Bu? Pasti ya. Untuk mendukung atau yang dapat membantu, siapa yang dapat membantu
strategi terlaksananya strategi yang Bu Vivin rencanakan ini? Iya, yang pertama itu yang jelas ya, saya melibatkan Pak Heru. Pak Heru ini adalah kepala lab komputer gitu. Jadi saya mau minta bantuan. Yang jelas saya menanyakan dulu, ini kira-kira PC-nya siap enggak? Tidak cuma hanya PC yang siap lah, jaringannya ini juga ada atau tidak gitu. Karena kita kan nanti mengajak anak-anak pasti menggunakan jaringan, karena mereka kan akan mencari informasinya di Google, melalui Google seperti itu. Bahkan mungkin nanti saya untuk tahap menarik mungkin ada video pembelajaran atau kita mengunjungi YouTube yang berkaitan dengan relasi dan fungsi seperti itu. Wah, menarik ini Bu. Ini strateginya sudah dilaksanakan nih. Setelah ini kan pasti ada rencana tindak lanjut. Apa rencana tindak lanjutnya Bu Vivin? Rencananya saya seperti ini. Saya pakai inilah. Ini sebenarnya masalah yang sangat beban bagi saya gitu. Wah, gimana gitu. Jadi bener-bener ya sebenarnya momok ya buat kita seorang guru gitu loh. Masa iya sih anak-anak diajari seperti ini? Ditanya, tidak bisa jawab, pikiran suruh nanya juga ini. Jadi saya ingin mencoba ini dulu Bu Yudit. Jadi strategi ini saya terapkan. Nanti saya lihat melalui aktif tidaknya anak-anak, melalui saya kasih juga tugas gitu. Kan nanti kita bisa menilai dari tugas itu juga, evaluasi dari penilai dari tugas itu nilainya bagaimana. Kalau mengalami peningkatan, berarti strategi ini bagus dan saya akan lanjutkan. Tapi kalau memang strategi ini toh tidak merubah anak-anak yang aktif menjadi pasif dan nilainya menjadi bagus, ya saya akan mencoba strategi lain lah, mencari alternatif dari alternatif strategi lain. Jadi tindak lanjutnya Bu Vivin akan menerapkan strategi ini dulu, kemudian jika ada perkembangan maka akan dilanjutkan. Kemudian jika anak-anak tetap tidak ada perkembangan yang signifikan, maka Bu Vivin akan mengganti dengan berbagai strategi yang lain dan berbagai media yang lain. Iya, saya gunakan media yang lain. Sepertinya besok akan seru. Kalau begitu semoga besok kita bertemu di supervisi ya Bu. Sampai ketemu besok. Lancar supervisinya. Dan semoga rencana Bu Vivin ini berhasil untuk menarik minat siswa terhadap pembelajaran matematika. Besar harapan saya strategi ini berhasil. Terima kasih ya Bu Vivin. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, sudah coba perhatikan. Hari ini kita akan belajar relasi dan fungsi. Ya, jadi bagaimana nanti kamu akan mencari tahu apa sih relasi, apa sih itu fungsi. Nanti yang kedua, setelah kalian tahu relasi dan fungsi, kamu juga nanti akan membedakan mana yang termasuk relasi, mana yang termasuk fungsi. Jadi kamu nanti bisa membedakan. Terus yang terakhir, kamu akan Bu Vivin berikan apa itu contoh di kehidupan sehari-hari. Nanti kamu tentukan ini masuk relasi atau ini fungsi. Siap? Siap. Ya, nah, sekarang sebelum memulai Bu Vivin menjelaskan relasi dan fungsi, di depan kalian itu ada apa? Komputer. Ya, ada komputer, ada PC. Gunakan media PC itu untuk mencari tahu apa artinya relasi dan fungsi. Ya, jadi kamu bisa tahu nanti dari komputer ini apa artinya relasi dan fungsi.
mencari pengertian relasi, silakan juga kamu ketik di Wordnya, tambahi beberapa cara untuk menyatakan relasi. Ada nggak beberapa cara untuk menyatakan relasi? Yang pertama itu apa? Menggunakan diagram. Nah, yang kedua himpunan pasangan. Iya, himpunan pasangan berurutan. Iya. Sudah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Sudah, coba Bu Vivin minta salah satu orang ya, siapa yang akan maju silakan maju untuk mempresentasikan ya, menyampaikan beberapa informasi yang sudah kalian dapat dari Google. Ya, siapa yang mau maju? Ya, silakan Devita, silakan maju di sini. Disampaikan informasi yang sudah didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca hasil pemahaman saya berdasarkan pencarian materi di internet. Pengertian relasi adalah hubungan antara domain atau wilayah, daerah, tanah, dan subdomain atau daerah rawan. Cara menyatakan relasi. 1. Diagram panah. Diagram panah adalah cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi dalam matematika. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. 2. Himpunan pasangan berurutan. Suatu relasi dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. 3. Diagram kartesius. Relasi dalam diagram kartesius menyatakan adanya dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk ker atau titik. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Putri Ramadhani dari kelas 8C merasa senang karena belajar materi di ruang komputer ini dengan mempelajari materi dari Bu Vivin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Dwi Ilham dari kelas 8C. Saya sangat senang karena belajar matematika karena menggunakan komputer. Terima kasih Bu Vivin. Assalamualaikum Bu Yulin. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu Vivin. Bagaimana kemarin perasaannya setelah observ di supervisi dengan saya, Bu? Gini, perasaannya sih sebenarnya luar biasa, cukup memuaskan sih. Gimana kemarin saya itu kan mempunyai kendala yang sudah saya ceritakan ke Bu Yulin, kalau siswa itu sangat pasif pada saat saya pembelajaran di kelas dengan menggunakan media yang seadanya di kelas, sehingga kalau kayak kemarin kita praktek membawa anak-anak ke multimedia dengan media pembelajaran PC, itu kok antusiasnya anak-anak luar biasa. Ya, gitu. saya juga melihat itu, anak-anak lebih betul, aktif lebih kemarin. aktif. Itu yang membuat saya rasa memuaskan lah untuk strategi ini. Selamat ya Bu, kemarin itu praktiknya bagus, anak-anak sudah mulai aktif. Tapi kita akan bahas sebentar saja ya Bu, Iya. sebentar 15 menit hasil supervisi pembelajaran yang sudah Bu Vivin lakukan terkait dengan materi relasi dan fungsi kemarin, betul. dan membawa anak-anak ke lab komputer kemarin Iya, untuk pembelajaran tersebut. Iya. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kemarin Bu Vivin itu sudah tercapai? Iya, saya rasa sudah tercapai Bu. Jadi anak-anak sudah dengan kemarin melihat Google, jadi anak-anak bisa mencari bagaimana contoh-contohnya relasi, apa itu relasi, bagaimana dia menyatakan relasi, itu sudah benar-benar sudah saya dapatkan. Jadi tujuan pembelajaran saya itu benar-benar tercapai pada saat pembelajaran kemarin, pada saat di multimedia. Nah, cuma ada beberapa kendala yang saya hadapi Bu, jadi masih belum puas 100% gitu, karena pada saat anak-anak di lab multimedia dengan menggunakan komputer, itu masih ada 1-2 anak yang belum
mungkin dia belum familiar dengan menggunakan komputer. Jadi kayak menggunakan mouse-nya pun itu masih kaku banget. Iya. Terus dia tidak tahu keyboard ini apa sih fungsinya keyboard gitu. Dia cuma asal mencet, tapi dia juga tidak tahu, tidak paham bagaimana dia membuka Google seperti itu. Yang menjadi kendala saya seperti itu. Sehingga saya mengalami masalah pada saat menerangkan. Ini anak-anak masih ada yang mengangkat tangan, masih ada yang menanya, "Bu, ini mouse-nya bagaimana loh? Bu, ini saya harus pencet apa?" Itu yang menjadi kendala saya, sehingga saya rasa puasnya saya belum 100% dengan kemampuan siswa dalam penggunaan PC. Jadi ada anak yang belum bisa menggunakan komputer dengan baik, maksudnya di sini. Iya. Benar. Menurut Bu Vivin, anak yang mampu atau bisa menggunakan komputer dengan baik itu yang seperti apa, Bu? Kalau menurut saya dia sudah bisa mengoperasikan komputer, sudah bisa menjalankan komputer, ya minimal dia menyalakan, terus habis itu menggunakan mouse-nya dengan baik, dia sudah bisa membuka searching di Google seperti itu, dia sudah bisa mengetik, sehingga jalan gitu. Begitu saya perintahkan mereka sudah paham dan bisa mengerjakan kayak gitu. Anak tersebut, kalau menurut Bu Vivin, di skala 1 sampai 10, anak tersebut masuk pada skala keberapa agar dia saat ini dia mampu di skala berapa? Kalau dia dikatakan, oh anak ini kurang menguasai komputer. Kalau menurut saya sih, kalau anak yang kurang mampu ini sudah masih di skala 3 kalau saya. Jadi memang masih jauh sih sebenarnya. Itu yang menjadi kendala saya gitu. Dari normalnya yang ya mungkin karena tidak kalau saya kalau 10 itu terlalu tinggi ya untuk anak-anak yang mampu. Saya rasa di angka 8 sampai 9 lah anak-anak yang mampu. Kalau dia di angka 3 ini kan masih sangat jauh ke tingkatan yang mereka sudah mampu. Sehingga itu yang menjadi kendala, kenapa tidak kadang masih terhambat gitu loh. Biasanya ini anak-anak sudah mencapai tujuan yang B, dia masih di A seperti itu. Keinginan Bu Vivin untuk anak tersebut ingin mencapai di level berapa? Iya minimal 7 lah. 7. Jadi tidak terlalu jauh dari yang sudah mampu kayak gitu. Jadi saya rasa dengan kalau dia sudah di 7, maka pembelajaran akan berjalan lebih efektif kayak gitu. Jadi tidak ada yang celometan lagi, "Bu ini bagaimana, Bu ini," sehingga kan mengganggu juga jalannya pembelajaran seperti itu. Untuk membuat anak tersebut pada level atau skala 7, apa usaha atau kesempatan yang dapat Bu Vivin lakukan untuk membuat anak tersebut pada skala 7? Iya betul. Saya sebenarnya sudah berpikir ke sana Bu Yulin. Jadi kalau saya bisa saja saya memberitahu anak itu, tapi kan pada saat pembelajaran kalau saya hanya fokus sama anak yang tidak bisa itu, otomatis kan semuanya terkorbankan gitu. Padahal yang nggak bisa ini hanya 1, 2, 3 anak seperti itu. Jadi saya punya trik bagaimana, kan ini sebagian besar anak-anak sudah mampu gitu. Jadi saya menggunakan teman sejawat untuk membantu siswa tersebut, siswa yang di level 3 itu. Sehingga saya rasa kalau memanfaatkan teman sejawat ini pembelajaran akan berjalan. Jadi temannya pun akan belajar juga gitu, semakin lebih mampu gitu loh, seperti itu. Jadi di sini Bu Vivin punya rencana untuk membuat atau mengadakan tutor sebaya untuk anak tersebut, untuk mendampingi anak tersebut. Ini bagus sekali. Iya. Yang dapat membantu Bu Vivin untuk menjadi tutor sebaya siapa di kelas tersebut? Kemarin saya juga sudah mengevaluasi beberapa anak ya. Bahkan anak ini kok kayaknya kemampuannya memang di atas rata-rata teman yang lainnya gitu. Dia juga kemarin disuruh untuk maju presentasi, dia yang ngacungkan tangan. Jadi kemarin tuh kalau tidak salah itu Devita dengan Venda. Itu benar-benar mampu, yang saya rasa itu cocok lah untuk dijadikan tutor sebaya seperti itu. Ada rencana lain? Kalau saya sementara itu dulu, kita pakai tutor sebaya dulu, nanti kita lihat dulu, kita evaluasi bagaimana hasil dari tutor sebaya seperti itu. Jadi tutor sebaya, kemudian yang dapat membantu adalah Devita dan Venda. Kapan akan dilaksanakan rencana tersebut? Kebetulan ini kan besok hari Jumat ada jadwalnya lagi untuk 8C. Jadi saya bawa lagi ke lab multimedia. Jadi di sana saya coba lagi, sekaligus saya mengevaluasi bagaimana strategi untuk yang tutor sebaya saya jalankan. Wah, sepertinya akan lebih seru dari sebelumnya nih. Ada tutor sebaya, kemudian anak-anak diajak pembelajaran ke lab komputer. Betul. Selanjutnya saya mau mendengar lagi ceritanya Bu Vivin ya Bu. Kita bisa berbincang-bincang lagi. Iya. Oke. Iya.
Baik, terima kasih Bu Vivin atas Iya. waktunya. Iya. Iya, saya pamit dulu. Iya, terima kasih Bu Vivin. Waalaikumsalam. Aksi nyata yang saya laksanakan di modul 2.3. Semoga apa yang saya laksanakan dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi guru-guru hebat di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di aksi nyata modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.